Halo, halo, halo. Kita bertemu kembali di channel JW Alur Cerita. Makasih ya yang udah mampir. Jangan lupa sebelum nonton siapin cemilan kalian. Tanpa lama-lama, ayo kita langsung ke ceritanya. Selamat menikmati. Di sini diperlihatkan di sebuah dunia di mana ada 9 alam mistis, aturan seni bela diri, dan dia yang terkuat adalah yang paling dihormati. Ada daftar dari orang-orang yang terkuat di dunia. Daftar itu disebut daftar surgawi. Rumor mengatakan yang ada di daftar itu adalah orang yang sangatlah kuat. Dan orang nomor satu yang telah mencapai itu semua, dia bisa menyaingi immortal dan para dewa juga berdiri melawan surga. Yang tak lain yang tak bukan, yaitu MC kita yang bernama Ye Chang Xuan. Di sini kita diperlihatkan sebuah pedang yang sangat besar jatuh dari langit. Dan pedang itu mengarah kepada Ye Chang Xuan. Pedang itu dinamai pedang eksekusi ilahi. Teman-teman Ye Chang Xuan sedang bergumam, ini adalah tingkat pertama dari ujian kesengsaraan surgawi, Dao surgawi, pedang eksekusi surgawi mutiara. Dikabarkan bahwa hanya mereka yang telah mendapatkan Dao surgawi yang memenuhi syarat untuk menghadapi pedang ini. Apakah Ye Chang Xuan sekuat itu? Di sisi lain, tak lama kemudian Ye Chang Xuan mengarahkan dua jarinya ke arah pedang tersebut. Dan pedang itu hancur berkeping-keping. Teman-temannya hanya melihatnya, menunjukkan ekspresi dengan wajah kaget sekaligus aneh. Chang Xuan hanya berkata, "Itu terlalu ringan, bisakah kalian memberiku sesuatu yang lebih berat?" Tak lama kemudian terdengar seorang dewa di balik awan bergumam, "Kau sungguh berani kultivator alam pemurnian tubuh. Kau hanyalah makhluk fana belaka. Bagaimana bisa kau sombong untuk memprovokasi surga?" Dengan santainya Ye Chang Xuan hanya menanggapi, "Kalian terlalu banyak bicara." Setelah itu, Ye Chang Xuan menjentikan jarinya dan melancarkan sebuah serangan dan boom! Terlihat dewa sedikit mengerang. Tidak sampai di situ, Ye Chang Xuan masih memprovokasi dewa dan berkata, "Senjata dan tentara ilahi telah dikalahkan. Sekarang saatnya bagi Anda untuk muncul secara langsung." Dewa yang murka meneriakkan nama Ye Chang Xuan dengan lantang, diikuti dengan kilatan petir. Serangan itu yang diketahui disebut 100.000 kesengsaraan surgawi. Di sisi lain, Ye Chang Xuan juga bersiap mengeluarkan jurusnya. Dan mereka pun akhirnya beradu kekuatan dan boom! Pada akhirnya, Ye Chang Xuan yang kalah mengakui bahwa dia selangkah di belakang. Teman-teman Ye Chang Xuan pun tidak rela atas kepergiannya. Chang Xuan akhirnya memberikan pesan kepada teman-temannya, "Teman-teman lamaku, mulai sekarang aku tidak bisa lagi memerintah 9 alam. Aku akan meninggalkan para iblis kepada kalian. Jangan mengecewakanku." Mereka berkata, "Wah, dia benar-benar kalah. Bahkan Ye Chang Xuan, tubuh suci yang tak tertandingi, tidak bisa lepas dari nasib dihancurkan oleh 100.000 kesengsaraan surgawi." Dengan kematian Ye Chang Xuan, mulai hari ini dan seterusnya, posisi teratas dalam daftar peringkat surgawi akan berubah. Dunia sekali lagi dalam badai. Kita diperlihatkan para iblis merasa senang dan berlomba-lomba untuk menjadi daftar yang teratas. Iblis cacing raksasa berkata, "Dengan kematian Ye Chang Xuan, hari ini kebangkitan kita akhirnya tiba." Sin berpindah pada seorang demon yang berkata, "Dengan kematian luhur pemurnian tubuh, akhirnya aku bisa memerintah 9 alam." Di sisi lain, iblis guntur berkata, "Segel daftar teratas telah rusak. Di daftar itu yang teratas adalah aku, iblis guntur, akan mengambilnya." Tak kalah dengan yang lain, semua iblis di alam iblis merayakan dengan berpesta. Kita berpindah ke alam suci. Di sana terlihat seorang gadis cantik. Gadis itu bernama Yi Xinghan. Kemudian dia bergumam, "Chang Xuan, tanpamu di sini, 9 alam dan dunia akan kacau balau. Tapi aku tahu, kau tak akan mati semudah itu. Di mana kau berada sekarang,
Aku akan menunggumu kembali. Kita diperlihatkan pada sebuah kota yang bernama kota Changzhou yang ada di benua Jisuan. Di sini ada seorang pemuda yang memberikan pengumuman dan berteriak kepada orang sekitar, "Tolong laporkan kepadaku terlebih dahulu jika kalian ingin berpartisipasi dalam ujian sekte luar Xingchuan. Besok pagi akan ada yang memandu kalian semua untuk ke Gunung Qingsuan untuk mengikuti ujian masuk." Orang-orang di sekitar menyorakan bahwa mereka ingin mendaftar. Tak jauh dari situ, ternyata ada seorang yang ternyata adalah MC kita, dan dia berkata, "Ujian masuk sekte Qingsuan ya, sungguh nostalgia. 3000 tahun telah berlalu. Dunia sudah berbeda. Laut telah berubah menjadi ladang. Aku tidak pernah berpikir aku Ye Changsuan jatuh kembali ke sekte Qingsuan." Di sini diceritakan bahwa sekte Qingsuan didirikan oleh leluhur Ye Changsuan. Di masa kejayaannya, dia memiliki jutaan murid dan merupakan sekte nomor 1 di 9 alam mistik. Kemudian tiba-tiba kita diperlihatkan ada seorang bocah yang sedang bertanya kepada Ye Changsuan, "Kakak pengemis, apakah kamu sakit? Kenapa kamu bicara sendiri?" Di situ Ye Changsuan takjub karena bocah yang ditemuinya itu memancarkan sebuah kekuatan spiritual. Dia adalah Daois kembar Yin dan Yang dan memiliki bakat yang sangat unggul. Bocah itu berkata lagi, "Lihat kak, ada ular piton besar di langit." Seseorang di sekitarnya malah meremehkannya. "Bicara omong kosong apa kau pengemis kecil? Kok ada ular di langit? Lucu sekali." Tapi Ye Changsuan kemudian memakuinya dan berkata, "Daoris kembar memiliki kepekaan yang tak tertandingi terhadap makhluk dunia luar. Sepertinya akan ada bencana di Changzhou hari ini." Tak lama setelahnya, orang-orang tadi tiba-tiba dikagetkan dengan kemunculan bis ular piton raksasa. Keadaan menjadi kacau, mereka histeris dan mencoba melarikan diri. Iblis bis itu berteriak, "Darah ratusan seniman bela diri berkumpul di sini, seperti yang aku inginkan. Setelah hari-hari aku mencari, akhirnya aku bisa meminum darah 8.000 seniman bela diri dan berubah menjadi naga yang menyelesaikan kesengsaraan. Hahaha." Dia kemudian mengibaskan buntutnya, membuat orang-orang di sekitarnya terpental. Setelah itu muncullah sekelompok wanita. Mereka adalah murid junior sekte Xingchuan dari Aula Burung Vermilion. Salah satu dari mereka berkata, "Aku tak menyangka bis ini bisa bicara bahasa manusia dan kemungkinan dia sedang tahap mau melewati kesengsaraan. Kau ingin meminum darah 8.000 seniman bela diri? Sepertinya kau sudah lama berkeliaran di sekitar kota Changzhou." Bis ular itu menanggapi, "Terus kenapa?" Tanpa babi ibu, mereka secara berkelompok menyerang ke arah ular itu. Bis ular itu kembali berkata, "Dasar sekelompok manusia sampah." Beberapa murid wanita dari sekte nampaknya kesulitan. Salah satu dari mereka segera menyuruh yang lainnya untuk mencari bantuan dari senior sekte. Dikarenakan bis ular itu sudah mendekati tingkat surgawi dan kita bukanlah lawannya. Setelah itu pun suar pun dilepaskan. Tetapi bis ular itu tetap menyerang tanpa henti sambil berkata, "Percuma meskipun kau memanggil siapapun, akan kutelan semuanya. Jadi terima saja takdir kalian." Dia kekeh ingin menghancurkan kota Changzhou dan ingin memakan para murid wanita itu, dan warga ingin dijadikan sebagai hidangan penutup. Di tengah kekacauan itu, Ye Changsuan akhirnya bertindak. Dengan kesalnya dia berkata, "Untuk ukuran seekor ulat bulu, kau sangatlah sombong." Hanya dengan telunjuk yang disentuhkan di bagian badannya, seperti mengeluarkan tenaga dalam dari dalam tubuh, ular itu mendapatkan dampak kehancuran sangat luar biasa. Para murid wanita sedikit kaget dan bergumam, "Bagaimana mungkin Pitondin itu tubuhnya hancur? Sebenarnya apa yang terjadi?" Sambil mengerang, bis ular itu berkata,
Hanya dengan satu jari, bagaimana bisa dia membuatku sampai seperti ini? Jika saja aku tahu nanti akan jadinya seperti ini. Tak lama kemudian, tubuh piton itu mengeluarkan cahaya dan tak lama setelahnya muncul sebuah inti. Chang Xuan memperkirakan bahwa ada seseorang yang ingin mengacaukan sekte Xing Chuan dengan munculnya bis piton yang telah ditingkatkan kekuatannya oleh seseorang karena memiliki energi spiritual yang luar biasa. Kemudian ular itu berubah menjadi sebuah inti bis dan kemudian mengeluarkan sebuah pil iblis. Bis piton itu berubah menjadi inti bis dengan ukuran yang sangatlah kecil. Si bocah sangat senang ketika melihat ular yang tadinya menyeramkan menjadi sangatlah lucu. Chang Xuan memberikannya kepada bocah itu dan berkata, "Piton ini tidak berguna untukku, jadi aku memberikannya padamu anak kecil. Hei, siapa namamu?" "Namaku adalah Xing Er." Terlihat setelahnya muncul bala bantuan yang terlambat datang dari sekte Xing Chuan. Kemudian mereka disambut oleh orang-orang dan salah satu di antaranya bergumam, "Lihat, bukankah itu senior dari sekte Xing Chuan? Mereka langsung kemari setelah tahu ada bahaya." Di sini diperlihatkan datangnya seorang cucu dari tetua sekte Xing Chuan, yaitu Xin Yunfei. Salah satu dari murid wanita memberi hormat kepadanya. Setelahnya bawahan Xin Yunfei memberikan laporan. "Sen, kami sudah mengkonfirmasi bahwa kematian dari bis piton penyebabnya belum diketahui. Tapi yang aneh, baik itu inti bis ataupun pil iblis, keduanya menghilang." Sen Yunfei pun heran dengan memperlihatkan wajah yang mengintimidasi. Sang bawahan pun tampak bingung memberi alasan. Dia memberitahukan bahwa bis piton yang gagal menghadapi kesengsaraan kemudian mati di tempat. Kemudian seorang memanfaatkannya dan mengambil keduanya setelah mereka datang. Tak sampai di situ, Sen Yunfei telah mengintimidasi bawahannya dan para murid wanita. "Sekarang beritahu aku siapa yang menyembunyikan kedua benda itu. Cepat berikan dan aku akan menghiraukan kejahatan kalian ini." Diketahui bahwa pil piton yin dan ketika akan naik ke tahap surgawi itu sangatlah berharga dan sangat bermanfaat untuknya. Dan dia tampak menyesal karena telah mendatangi tempat ini. Para murid wanita juga nampak kebingungan, kemudian salah satu dari mereka melaporkan juga tidak tahu apapun soal keduanya. Tak lama setelahnya, salah satu bawahan Sen Yunfei mengeluarkan sebuah alat yang disebut cermin penerangan. Dijelaskan bahwa dengan cermin itu mereka dapat menemukannya. Setelahnya cermin penerangan itu mengeluarkan sebuah sinar, kemudian sinar itu mengarah pada si Er. Para bawahan segera bergegas ke arah si Er. Mereka tidak menyangka bahwa inti bis piton yin itu dicuri oleh seorang pengemis. Di sisi lain, Chang Xuan menjentikan jarinya, kemudian cermin yang dipegang oleh sang bawahan pecah. Sen Yunfei yang melihat itu semua sangatlah tertarik kepada Chang Xuan. Kemudian dia menyuruh bawahannya untuk bergegas menangkap pengemis itu. Spontan para bawahan segera bergerak. Dengan sekejap mata dan tanpa mereka berdua sadari, Chang Xuan sudah berada di belakang mereka dengan berkata, "Bisa-bisanya ada dua kotoran seperti kalian di sekte milikku dan kalian berani memanggil diri kalian sebagai murid Xing Chuan." Pada detik itu juga mereka berdua terhempas ke tanah. Di situ dilanjutkan dengan pernyataan kekecewaan di Chang Xuan yang mana mereka bisa-bisanya menyerang seorang anak kecil yang lemah dan masih tidak menyangka bahwa generasi sekte yang sekarang sangatlah bobrok, sangat berbeda dengan zamannya. Di tengah kekacauan itu, orang-orang di sekitar kaget melihat para bawahan yang tergeletak. Mereka menduga sang pengemis itu adalah kultivator. Sen Yunfei akhirnya turun dan coba mendekati MC kita dengan berkata, "Ini agak menarik, bukankah kamu hanya sampah yang ada di tingkat alam pemurnian tubuh? Tapi kau bahkan bisa melukai murid sekte Xing Chuanku. Tapi karena inti bis dan pil iblis itu tidak hilang, suasana hati tuan muda ini sedang bagus. Aku bisa melepaskan kalian dari kematian."
Sambil mengancam, Shen Yunfei melemparkan pedang ke arah kaki Ye Changsuan dengan bermaksud mengancam. Di tengah obrolan mereka, murid wanita menyela. Senior Shen, bermurah hatilah. Kedua orang ini hanyalah penduduk kota biasa. Mereka secara tidak langsung mengambil inti bis dan pil iblis. Mereka tidaklah bersalah. Tolonglah lepaskan mereka. Tanpa pikir panjang, Shen Yunfei mengeluarkan sebuah kekuatan spiritual yang dinamai Singai Surai Es. Itu merupakan teknik intimidasi yang sangatlah kuat dan menjadikan seseorang tidak dapat menggerakkan tubuhnya. Itu juga membuat teman-temannya panik. Dengan entengnya, MC kita mendorongnya dengan maksud menggantikannya. Kemudian dia berkata, "Terima kasih untuk rasa keadilannya. Itu hanyalah wujud awal dari jiwa mendalam peringkat ke-6. Biarkan aku yang menghadapinya." Di saat itu juga Shen Yunfei akhirnya kesal dan ingin memperlihatkan perbedaan kekuatan antara kultivator dan manusia biasa. Dengan senang hati, Ye Changsuan menerima tantangan itu dan langsung mengeluarkan kekuatan spiritualnya. Kontan muka Shen Yunfei berubah pucat dan mengeluarkan banyak keringat. Hanya dengan mengibaskan tangannya, kekuatan spiritual singa yang dimiliki oleh Shen Yunfei terhempas berikut dengan dirinya. Diikuti dengan perkataan MC kita, "Kau hanya seniman bela diri alam jiwa mendalam tahap 6. Tetapi kau begitu sombong sehingga kau tidak memiliki rasa malu. Aku tidak percaya sektemu yang telah ada selama ribuan tahun telah menghasilkan orang brengsek seperti itu. Itu membuatku sedih." Di saat seperti itu, Shen Yunfei masih sempat-sempatnya untuk menanyai MC kita. Tanpa pikir panjang, wajahnya langsung dibenturkan ke tanah. Perlihatkan wajah Shen Yunfei yang sudah tak karuan serta memohon minta tolong untuk diselamatkan. Di tengah kejadian itu, ada suara telepati yang menggema dan entah dari mana asalnya yang meminta permohonan pengampunan kepada Shen Yunfei. Cheng Xuan tersenyum karena sedikit senang dan kemudian berkata, "Wah, ada yang bisa menggunakan telepati. Sepertinya sekte Xing Chuan tidak sepenuhnya sampah." Dia akhirnya memberikan pengampunan, tapi juga di saat yang bersamaan dia menjentikan jarinya ke arah dai Shen Yunfei dengan tujuan menghilangkan ingatan atas yang baru saja terjadi. Dia hanya berkata, Hah? Apa yang baru saja terjadi?" Beberapa saat setelahnya, tiba-tiba ada suara seorang wanita yang baru saja datang dan memberikan pernyataan. "Jika kau mencoba menyerang orang biasa di Changzhou tanpa alasan, dan bahkan jika kakekmu adalah tetua dari aula dalam, aku akan membunuhmu tanpa berpikir dua kali." Dari arah suara itu, seketika orang di sekitar terpukau setelah semua orang melihat ke arah wanita itu. Mereka terkagum-kagum seperti baru saja melihat peri yang berparas cantik. Diketahui dia bernama Ye Lingyan, seorang wanita suci dari sekte Xing Chuan. Di sisi lain, Shen Yunfei masih saja berkilah dan berkata, "Jangan konyol Ye Lingyan, jangan berpikir bahwa karena kau adalah wanita suci sekte Xing Chuan, kau dapat memerintahku." Belum Shen Yunfei menyelesaikan perkataan, tiba-tiba sebilah pisau sudah ada di depan wajahnya. "Hei, siapa yang mengizinkan kau berbicara?" bentak Ye Lingyan. Di sisi lain, seorang murid wanita berkata di dalam hati, Senior Shen yang memiliki tingkat kultivasi alam jiwa mendalam bahkan tidak bisa melawan satu ayunan pisau pun dari saudari senior Ye. Ye Lingyan memberi instruksi kepada anak buah Shen Yunfei untuk membawanya ke perawatan medis dan menyerahkannya ke aula penegakan hukum dan tidak memperbolehkan siapapun untuk ikut campur. Setelahnya, Ye Lingyan menghampiri MC kita dan si bocah karena dia tidak dapat mendisiplinkan para murid. Di saat yang bersamaan, dia berkata di dalam hati, "Yang aku lihat dalam Xuanxi yang pasti dia. Tapi dia hanya di alam pemurnian tubuh, jadi bagaimana bisa?" Di tengah itu, si bocah terpukau karena kecantikan Ye Lingyan.
Di sisi lain, Ye Changxuan kagum akan potensi tubuh pedang tak tertandingi yang merupakan bakat langka di dunia ini. Ye Changxuan kemudian berkata di dalam hati, mungkinkah dia dari keluarga Ye dan kelihatannya dia keturunan dari muridku Ye Xing. Setelahnya MC kita menimpali si bocah. Apa gunanya menjadi cantik? Dia telah mendapatkan penyakit serius dari pelatihan pedangnya dan akan segera mati. Seperti tersambar petir, Ye Lingyan langsung kaget dengan perkataan Ye Changxuan. Salah satu murid wanita memberikan respon langsung dan berkata, "Hei kau pengemis, berani-beraninya kau bicara omong kosong seperti itu. Saudari seniorku baru saja menyelamatkan hidupmu dan kau bahkan tidak berterima kasih." Di sisi lain, Ye Changxuan hanya menanggapi, "Hah, aku bicara omong kosong katamu. Ki pedang si Jue tidak mudah untuk dilatih. Jika kau ingin menyelesaikan masalah itu, siapkan kamar VIP untukku dan si Dan pada jam 11 malam, kau harus datang sendirian." Murid wanita dan para bawahan langsung memberikan respon terkejut. "Apa kau meminta wanita suci mendatangi kamar sendirian di malam hari? Hei pengemis, apa kau sudah kehilangan akal sehat? Kau pikir wanita suci itu apa? Kau sepertinya minta untuk dipukuli." Di sisi lain, Ye Lingyan berkata di dalam hati, "Ki pedang si Jue diciptakan oleh leluhur Ye Xingchuan, dan tekniknya tidak pernah diteruskan ke orang luar, jadi bagaimana dia bisa tahu?" Setelah mempertimbangkannya, akhirnya Ye Lingyan mengiyakan untuk mengunjungi kamar MC kita di malam hari. Mendengar semua itu, orang-orang di sekitar kaget. Ye Changxuan dan si pamit pergi dari hadapan mereka. Di sini diperlihatkan bahwa si sedang makan dan minum dengan lahap. Di bis yang ada di depannya, dia melihat ada sesosok manusia yang bergerak di dalamnya. Kemudian seseorang yang sudah terlihat cukup tua berteriak di dalam inti bis. "Hei kalian dua bocah kecil, cepat biarkan orang tua ini keluar." Kemudian malam pun tiba dan akhirnya Ye Lingyan datang juga ke hadapan Ye Changxuan. MC kita menyambutnya tanpa basa-basi, dia langsung berkata, "Jika kau terlambat, energi yang ada di dalam tubuhmu itu akan meledak. Bahkan para dewa immortal tidak dapat menyelamatkanmu." Di dalam hati Ye Lingyan dia kaget dengan bagaimana Ye Changxuan mengetahui tentang energi yang. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe. Ditunggu ya buat chapter selanjutnya. Terima kasih.